Selamat malam saudara sekalian. Kita sampai kepada bulan Mei dengan tema bulanan yaitu sikap hidup Kristen. Dan tadi pagi kita baru dengar firman Tuhan disampaikan oleh Gembala Sidang. Sikap hidup Kristen dipandang dari sudut firman Tuhan dimulai dengan kesabaran, ya. Pagi ini kita akan bicara sikap hidup Kristen dari sisi yang lain, yaitu bahwa sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, ya, yang sudah kenal Kristen, yang sudah menjadi Kristen, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai sikap hidup Kristen. Yang pertama kita akan lihat dari Yohanes 15 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa kita dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita dan diselamatkan supaya kita pergi menghasilkan buah. Jadi orang Kristen diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan dan diberi tugas, dipesan agar pergi menghasilkan buah, ya. Dalam Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yang pertama, ya. Yang kedua, kita diselamatkan oleh karena anugerah, bukan karena kita baik, kita lebih baik dari orang lain, tapi oleh karena anugerah, kemurahan Tuhan. Nah, kita diselamatkan, kita ditetapkan, ya. Jadi saudara-saudara, ada dua pesan dari Tuhan yang harus kita perhatikan dengan sikap hidup kita. Yang pertama, bahwa kita mengerti bahwa kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan untuk menghasilkan buah. Dan yang kedua, kita dipanggil Tuhan atau kita mendapat keselamatan dari Tuhan untuk melakukan amanat agung Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah kamu jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ada dua pesan bagi orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, yaitu menghasilkan buah dan melakukan menjalani amanat agung Tuhan. Dan sikap inilah yang harus ada pada setiap orang Kristen, bahwa kita harus melakukan dua hal ini, yaitu menghasilkan buah dan melakukan amanat agung Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu dikatakan bahwa di dalam Tuhan merupakan ciptaan baru, yang lama sudah hilang, sudah pergi, berlalu, dan yang baru sudah datang. Jadi di dalam kita melakukan amanat agung Tuhan dan menghasilkan buah, itu tidak dilepas begitu saja, tetapi Tuhan lengkapi kita dengan dua hal. Yang pertama itu dilengkapi bahwa kita dibaharui. Oleh karena kita mengenal Tuhan, kita diampuni dosa kita menjadi ciptaan baru. Itu perlengkapan pertama yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita dibaharui dari hati kita, dari hidup kita, menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang lama misalnya suka marah-marah, ciptaan yang baru menjadi sabar. Ciptaan yang baru menjadi lebih baik, ciptaan yang baru lebih mengasihi, ciptaan yang baru lebih mau mengerti kepada lain orang, ya. Itu perlengkapan yang pertama Tuhan berikan dari hidup kita, dari hati kita, yaitu ciptaan yang baru. Dan
Perlengkapan yang kedua yang diperlengkapi yaitu dari 2 Timotius pasal 3 ayat 17 dikatakan kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam hidup kita bersikap untuk melakukan amanat agung Tuhan dan untuk menghasilkan buah, kita diberi 2 perlengkapan, yaitu ciptaan baru dan dengan setiap perbuatan baik. Inilah sikap yang harus ada pada orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang Kristen, sehingga bisa menjadi berkat bagi lain orang. Sehingga sikap hidup Kristen haruslah searah atau paralel dengan tujuan panggilan Tuhan untuk menghasilkan buah-buah atau jiwa-jiwa, dan searah dengan panggilan Tuhan dalam kita melakukan atau menjalani amanat agung Tuhan. Harus disertai dengan sikap yang searah dengan panggilan Tuhan itu. Saudara, kita tidak dilepas begitu saja seperti tadi saya katakan. Ya, memang tidak mudah untuk menghasilkan buah, tidak mudah untuk melakukan amanat agung Tuhan. Tapi Tuhan tahu keterbatasan kita. Sebab itu Dia beri perlengkapan bagi kita semua, yaitu dilengkapi dengan diperbarui hidup kita, hati kita, batin kita, roh kita dibaharui dan diberi perlengkapan dengan setiap perbuatan baik, sehingga kita dapat melakukannya. Pasti kita dapat melakukannya karena Tuhan mengetahui persis di mana kesanggupan dan kemampuan kita. Ya, sebab itu Tuhan lengkapi kita agar kita bisa berhasil. Puji Tuhan, oleh karena Tuhan sangat mengerti keadaan manusia, keadaan kita, walaupun kita sudah menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen, tapi kita juga perlu diperlengkapi, dan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, biarlah setiap sikap hidup kita itu tadi saya katakan searah, paralel, supaya kewajiban kita, panggilan kita untuk menghasilkan buah dan untuk melakukan amanat agung Tuhan itu berhasil. Ya, karena searah, sikap kita menunjang dengan panggilan, dengan tujuan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak searah, berarti kita berlainan arah, dan berlainan arah itu bisa menjadi bukan paralel tetapi arah kebalikan, dan itu tidak menghasilkan kebaikan dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita, tetapi menjadi halangan atau rintangan. Dengan firman Tuhan dikatakan dalam Roma 14:13, jangan jadi sandungan. Jangan jadi sandungan. Sebab itu kita perhatikan bahwa sikap hidup kita sebagai orang Kristen biarlah menjadi searah, paralel dengan tujuan panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu menghasilkan buah-buah yang kekal bagi kerajaan Allah dan melakukan amanat agung Tuhan. Saya berikan ada 2 hal dalam firman Tuhan dapat dijadikan pegangan sikap hidup kita. Dalam bersikap hidup kita ada 2 pegangan yang kita bisa pegang dari firman Tuhan, yaitu dalam Matius 13 dan 14. Dikatakan, ini sudah sangat terkenal, berkali-kali kita baca, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara, sikap hidup Kristen harus menjadi garam dan terang dunia. Ya, kalau dijabarkan bisa panjang garam dan dunia,
garam dan terang, tapi kita akan ringkas saja dengan hal-hal yang umum, yang pokok. Garam dan terang itu diperlukan oleh semua orang, kaya miskin, ya, orang susah, orang senang, ya, orang sakit sekalipun, walaupun harus diet garam ini, tapi tetap diperlukan. Itu garam dan terang diperlukan oleh semua orang, tinggi rendah, kaya miskin, dan garam dan terang itu tidak sombong walaupun diperlukan oleh semua orang. Garam ada di istana raja yang besar, garam juga ada di rumah sederhana. Terang diperlukan di dalam istana raja, terang juga diperlukan dalam rumah sederhana. Diperlukan oleh semua orang. Biarlah sikap kita menjadi garam dan terang, ya, low profile, tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu menonjolkan diri, dan tidak boleh menonjolkan diri, bahkan tidak boleh sombong, tapi menjadi kebutuhan bagi setiap orang, ya. Sebab garam bisa mendatangkan kebaikan, ya, dalam makanan, dalam satu rumah yang mewah, pesta yang sangat mewah, tanpa garam itu nggak karuan. Begitu ada garam menjadi enak, menjadi suasananya baik dan disukai oleh semua orang. Dan yang lain dari garam yang baik yang kita bisa lihat, yaitu tugas garam itu melayani, ya, bukan dilayani, bukan dilayani, tapi garam itu melayani kebutuhan orang. Tuhan bilang dalam Markus 10:45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi garam dan terang itu adalah sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada manusia, ya. Itu sangat sesuai dengan sikap orang Kristen yang seharusnya ada, supaya menunjang usaha kita dalam menjangkau jiwa-jiwa, menghasilkan buah, dan melakukan amanat agung Tuhan, yaitu garam dan terang dunia. Dan terang, firman Tuhan dikatakan dalam Matius 5:14, sebuah kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Jadi berarti hidup orang Kristen itu disorot oleh banyak orang, kelihatan, dan seharusnya menjadi terang, seharusnya menjadi berkat bagi semua orang, ya. Memang kita manusia seringkali lemah, ya, tapi Tuhan itu baik, penuh dengan pengertian. Waktu kita tidak berhasil, kita merasa kita gagal, kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong agar bisa lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Dan hal yang kedua, yang tadi yang pertama yaitu garam dan terang, ada dua hal yang dalam firman Tuhan sebagai pegangan kita, dan yang kedua pegangan dalam 1 Timotius 4:12, hendaklah kamu jadi teladan, ya. Hidup atau sikap orang Kristen hendaklah menjadi teladan, menjadi contoh. Katakan teladan dalam perkataan, teladan tingkah laku, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan, dan teladan dalam kesucian, kekudusan. Saudara, inilah yang Tuhan berikan dari firman Tuhan yang harus kita renungkan, biar itu ada dalam sikap hidup kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Kita bisa menjadi teladan dalam perkataan. Ini yang sulit, saudara. Seringkali ketelepasan. Tadi dalam khotbah dianjurkan, janganlah kita keluar perkataan dulu sebelum kita pikir, ya. Sebelum kita pikir, jangan keluar dulu perkataan dari mulut kita, supaya kita bisa menjadi teladan. Kita bisa memilih kata-kata yang baik, yang bisa selaras dengan tujuan panggilan Tuhan dalam hidup kita, ya. Tingkah laku kita
ya perlu kita perhatikan supaya kita menjadi teladan. Jangan ada kata-kata orang Kristen kok begitu, ya, tapi kita perlu, iya dia orang Kristen, anak Tuhan, baik ya kelakuannya, itu yang Tuhan mau. Dan itu mendorong, dan itu selaras dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita menghasilkan buah. Dan itu menunjang dalam usaha kita melakukan amanat agung Tuhan. Dan teladan dalam kasih. Kasih itu sifat Allah. Ya, kita menjadi serupa semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Yesus. Itu kasih, kesetiaan. Tuhan diberikan contoh kesetiaan sampai di akhir hidupnya di atas kayu salib. Dan kesucian, ya, biarlah kita bisa menjadi teladan dalam hal kekudusan atau kesucian, ya, sebagai contoh yang klise, yang umum kita dengar. Itu kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa menjalani contoh yang Tuhan berikan. Kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup sebagai orang yang sadar akan panggilan kita, ya, seperti ikan yang hidup di laut. Kalau kita tangkap, kita pancing atau jala, kail atau jala, itu dagingnya tidak asin, saudara, walaupun tinggal ikan berada di dalam lautan sumber garam. Tapi begitu dia mati, ditaruh garam, dia asin. Ya. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita bisa tidak usah menjadi sama seperti dunia. Karena Tuhan yang memberi kekuatan, kita bisa menjadi contoh dalam kesucian, tidak harus sama seperti dunia. Puji Tuhan, saudara sekalian, itulah renungan singkat yang disampaikan malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.